Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizkina Tanjung dengan NIM G00231102. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi, OGM, OGF, dan sistem uropoetika. Di sini kita akan belajar mengenai ereksi dan ejakulasi. Nah, ereksi dan ejakulasi itu sendiri, ereksinya oleh serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai dengan 4 atau NIL-CLMS S2 sampai dengan S4. Sedangkan ejakulasi oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 atau NIL-CLMS L1 sampai dengan L3. Nah, di sini ada tadi kalau untuk ereksi tadi kan yang S2 sampai dengan S4, sedangkan kalau untuk ejakulasi tadi ada di L1 sampai dengan L3. Nah, untuk ereksi dia oleh sistem saraf parasimpatis dan terangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jaras supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan juga hipokampus. Nah, hipotalamus dan hipokampus itu dia merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Impuls SSP-nya dari hipotalamus dan hipokampus akan dibawa ke efektor melalui serabut tadi yang parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 atau S2 sampai dengan S. Nah, di sini untuk ereksinya nanti akan terjadi relaksasi dari otot polus corpus cavernosus penis, lalu terjadi dilatasi arteri helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae sehingga tunika albuginea teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika terjepit. Dengan cara ini, aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi. Kemudian untuk ejakulasi ini sendiri dia terbagi menjadi dua, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Emisi sendiri adalah transmisi cairan semen dalam uretra, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Kemudian di sini reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju NIL-CLMS segmen lumbalis 1 atau 1 sampai 3 atau L1 sampai L3 efektor. Pada saat proses emisi dinding ductus deferens berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo-uretralis berkontraksi. Lalu sphincter vesica urinaria berkontraksi, sehingga proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteri helicinae sehingga bisa mengalir darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbus sponghiosus dan musculus ischiocavernosus, sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Lanjut, di sini ada kelenjar aksesoria, dia tuh ada pada OGM, ada vesikula seminalis atau glandula vesikulosa, lalu ada glandula prostata dan glandula bulbo-uretralis. Jadi di sini yang pertama ada vesikula seminalis atau glandula vesikulosa. Vesikula seminalis atau glandula vesikulosa itu adalah kelenjar yang berpasangan pada bagian dorsal vesika urinaria. Vesikula seminalis itu kelenjar oval yang memanjang dan ductus excretorisnya bergabung dengan ductus deferens untuk membentuk ductus ejaculatorius dan menuju ke dalam pars prostatica uretra. Di sini ada gambar glandula vesikulosa yang ini atau vesikula seminalis. Fungsi dari vesikula seminalis itu sendiri adalah untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Sekretnya itu mengandung fruktosa untuk memberi nutrisi pada sperma dan prostaglandin itu untuk motalitas dari sperma. Lalu kemudian ada glandula prostata yang ini ada glandula prostata. Glandula prostata itu dia terletak di antara kolum vesika ya dan diafragma urogenitale. Dia itu difiksasi oleh ligamen pubo-prostaticum. Muaranya pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Dia ada 5 lobus, ada lobus anterior, medius, posterior, lateral dextra dan sinistra.
Lalu dia ada 4 zona, yaitu di sini ada zona transisional, periuretral, sentral, dan periferal. Lalu glandula prostata itu adalah kelenjar yang tidak berpasangan di bawah dasar vesika urinaria, kelenjar prostat yang berukuran 4 kali 3 kali 2 dan memiliki dasar di superior dan apex di inferior. Kelenjar tersebut terdiri dari lobus dextra dan lobus sinistra yang dibatasi oleh sulcus yang kecil dan lobus medius. Kelenjar prostat mengeluarkan sekresinya ke dalam uretra yang berjalan di tengah atau pars prostatica. Fungsi dari kelenjar prostat ini adalah untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekret prostata bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Kemudian ada glandula bulbouretralis atau kelenjar Cooper. Dia itu terletak di dalam diafragma urogenital di bawah musculus sphincter uretra externum. Salurannya akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Dia itu glandula bulbouretralis ini dia homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Kelenjar Cooper atau glandula bulbouretralis ini merupakan kelenjar berpasangan yang terletak di dalam otot perineal. Ductus excretorius kelenjar Cooper yang berukuran seperti kacang-kacangan masuk ke dalam pars spongiosa uretra. Nah, vesicula seminalis dan kelenjar prostat akan menghasilkan komponen cair ejakulat yang memberi nutrisi untuk spermatozoa. Sekresi kelenjar Cooper masuk ke dalam uretra sebelum ejakulasi dan berfungsi untuk lubrikasi. Fungsi dari kelenjar Cooper ini sendiri tadi adalah untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi, yaitu cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual atau biasa disebut dengan lubrikan. Kemudian di sini ada mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Fertilisasi sendiri adalah proses panjang di mana dua sel yang berbeda, yaitu sel telur dan sperma, bergabung untuk menghasilkan zigot diploid yang totipotent. Zigot merupakan bentuk pertama kehidupan yang akan menghasilkan organisme baru. Fertilisasi juga merupakan urutan peristiwa molekuler yang terkoordinasi yang melibatkan penggabungan sperma dan sel telur, fusi pronuklei, dan pencampuran kromosom ibu dan ayah. Fertilisasi merupakan proses penyatuan gamet wanita dan pria. Nah, di dalam keadaan normal, fertilisasi itu terjadi di ampula, yaitu sepertiga atas ovidak. Oleh karena itu, baik ovum maupun sperma harus diangkut dari tempat produksi mereka di gonad ke ampula. Di sini tadi ada gambaran dari ovulasi, yaitu terjadi pengeluaran sel telur oosit dari ovarium. Kemudian fertilisasi terjadi peleburan inti dan sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Nah, fertilisasi itu terjadi di sini di bagian ampula di oviduct. Kemudian terjadi pembelahan, yaitu satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba Fallopi. Lalu, pembelahan lanjutan, zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Lalu morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Nah, yang pertama itu ada ovulasi. Proses itu dimulai dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium ke dalam saluran tuba Fallopi. Ovulasi biasanya terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasi. Dari banyaknya sel telur yang diproduksi setiap bulan, ada satu sel telur yang berada di dalam sebuah kantong atau folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangan ini terutama dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Setelah matang, sel telur keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi. Kemudian ada perpindahan sperma. Setelah ejakulasi, sperma berjalan melewati kanalis cervicalis. Di sini terjadi seleksi sperma. Jika sperma non-motil dan tidak bagus, maka tidak akan berhasil melalui serviks. Selanjutnya, sperma menuju uterus dan kemudian bergerak hingga ke sel telur di sepertiga atas tuba Fallopi. Sperma akan bergerak menuju ampula tuba dibantu sama kontraksi uterus dan tuba Fallopi.
Lalu terjadi fertilisasi. Ekor sperma digunakan untuk bergerak bagi penetrasi akhir ovum. Untuk membuahi sebuah ovum, sebuah sperma harus melewati corona radiata dan zona pellucida atau lapisan pembungkus sel telur. Sperma membutuhkan pH 30 yang disebut fertilin untuk membuahi sel telur. Fungsi fertilizin adalah untuk meleburkan kedua membran pada sel telur dan sel sperma, sehingga sel sperma dapat masuk ke dalam sel telur. Tempat bertemunya sel sperma dan sel telur ini adalah di tuba falopi. Sel sperma melepas ekornya pada tahap ini, sementara sebagian sperma lain seperti mitokondria bertugas untuk melakukan pembelahan terhadap sel telur sehingga sperma tersebut bisa masuk lebih dalam ke dalam sel telur yang berukuran lebih besar dari sel sperma, hingga proses pembuahan terjadi. Pembuahan sel telur membutuhkan waktu selama 16-18 jam. Kemudian ada transport zigot dan nidasi. Selama 3 hingga 4 hari pertama setelah pembuahan, zigot tetap berada di dalam ampula hingga Kemudian ada transport zigot dan nidasi. Selama 3 hingga 4 hari pertama setelah pembuahan, zigot tetap berada di dalam ampula karena penyempitan antara ampula dan saluran oviductus lainnya yang menghambat pergerakan lebih lanjut zigot menuju uterus. Lalu ada implantasi. Setelah zigot yang berkembang menjadi morula mencapai uterus, terjadi proses yang dinamakan implantasi. Implantasi merupakan proses di mana morula berkembang menjadi blastokista, kemudian menanamkan diri ke dalam lapisan uterus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur perjalanan urin pada traktus urinarius. Nanti itu yang pertama ada dari nefron, kemudian akan terjadi filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus. Nah, di glomerulus ini nanti dia akan menyaring seperti darah, sel-sel darah merah, keping darah, dan protein plasma. Sehingga yang dihasilkan dari filtrasi itu adalah urin primer. Kemudian masuk ke TKP atau tubulus contortus proximal. Di TKP itu akan terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang diserap kembali itu adalah glukosa, asam amino, protein, vitamin, asam laktat, dan juga asam urat. Kemudian setelah itu masuk ke tubulus descendens Ansa-Henle. Lalu medulanya membentuk lengkung atau loop, lalu masuk ke tubulus ascendens Ansa-Henle, lalu ke tubulus collectivus distalis atau TKD. Nah, di TKD ini akan terjadi augmentasi. Augmentasi ini yang dikeluarkan adalah H+, K+, urea, urobilin, dan juga NH4-min. Dan yang dihasilkan adalah urin sebenarnya. Kemudian masuk ke ductus collectivus, lalu ke papilla renalis. Nah, dari papilla renalis itu akan masuk ke calyx minor, lalu calyx mayor, menjadi pelvis renalis. Lalu masuk ke ureter, kemudian disimpan atau ditampung di vesika urinaria, lalu dikeluarkan di uretera. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ yang berperan pada traktus urinarius. Yang pertama ada ren atau ginjal. Ren itu dia memiliki fasies anterior dan posterior yang halus dan tertutup oleh suatu kapsula fibrosa yang dengan mudah dapat dilepaskan kecuali bila terdapat suatu kelainan. Letak skleptopis dari ren itu sendiri ada di superior VTH 12 sampai dengan inferior VL3. Pada margo medialis ren itu dia akan terdapat hilum renale, hilum renale yang merupakan suatu celah vertikalis yang dalam. Lalu melaluinya dilewati oleh vasa renalis, vasa limfatika, dan nervus yang masuk dan meninggalkan substansi ren. Di bagian dalam hilum berlanjut dengan sinus renalis. Corpus adiposum perirenale berlanjut hingga ke dalam hilum dan sinus dan mengelilingi seluruh struktur. Masing-masing ren terdiri dari korteks renalis di bagian luar dan medula renalis di bagian dalam. Lalu korteks renalis itu adalah suatu pita berkelanjutan dan jaringan berwarna pucat yang mengelilingi seluruh medula renalis. Perpanjangan dari korteks renalis membagi medula renalis menjadi jaringan yang berbentuk segitiga atau biasa disebut dengan piramida renalis. Basis piramida ren mengarah keluar menuju korteks renalis, sedangkan apeks setiap piramida renalis mengarah ke dalam menuju sinus renalis. Proyeksi apikalis dikelilingi oleh suatu calyx renalis minor.
Nah, calyx renalis minor ini dia menerima urin dan mewakili pars proksimal saluran yang pada akhirnya membentuk ureter. Pada sinus renalis, beberapa calyx renalis minor bergabung membentuk suatu calyx renalis mayor dan 2 sampai 3 calyx renalis mayor itu akan bergabung membentuk pelvis renalis yang merupakan suatu struktur berbentuk corong dan merupakan ujung superior dari ureter. Kemudian ada ureter. Ureter itu adalah suatu tabung atau saluran muskulorum yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ren menuju vesika urinaria. Di superior ureter berlanjut dengan pelvis renalis yang merupakan struktur berbentuk corong di dalam sinus renalis. Ada 3 penyempitan di ureter. Nah, ini ureter, ini dari ren, kemudian ini VU. Jadi ureter itu yang saluran yang menghubungkan antara ren dengan VU. Ada 3 penyempitan di ureter. Yang pertama ada uretero-pelvic junction, yaitu pertemuan pelvis renalis dengan ureter. Kemudian saat ureter menyelangi bifurcatio di arteri iliaca communis di tepi apertura pelvis superior. Kemudian saat ureter memasuki vesika urinaria. 3 penyempitan tersebut merupakan lokasi tersering terjadinya uretrolithiasis atau batu di ureter. Kemudian ada vesika urinaria. Vesika urinaria itu merupakan elemen yang paling anterior dari viscera pelvis. Meskipun vesika urinaria sepenuhnya terletak di dalam kavitas pelvis, ketika keadaan kosong, vesika urinaria mengembang ke superior ke dalam kavitas abdominalis ketika keadaan penuh. Vesika urinaria memiliki sebuah apex, ini apex vesicae, kemudian sebuah basis, ini basis vesika urinaria, dan sebuah permukaan superior dan 2 permukaan inferolateral. Nah, di sini pada gambar yang ini yang A, dia itu adalah pandangan tadi superolateral. Kemudian yang B ini ada trigonum vesicae. Kemudian di sini ada proses berkemih. Nah, sistem perkemihan itu sendiri adalah sistem urogenital, adalah suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh atau sisa metabolisme akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Zat yang dibutuhkan tubuh akan beredar kembali dalam tubuh melalui pembuluh darah kapiler ginjal. Nah, proses di kandung kemih itu dia ada 2 proses. Ada proses pengisian dan proses pengosongan. Untuk proses pengisiannya sendiri, dinding ureter terdiri di atas Untuk proses pengisiannya sendiri, dinding ureter terdiri atas otot polos yang tersusun spiral, memanjang dan melingkar tanpa batasan lapisan yang jelas. Kontraksi peristaltik yang timbul secara teratur akan mendorong urin dari pelvis renalis menuju vesika urinaria dan masuk secara periodik sesuai dengan gelombang peristaltik. Untuk proses pengosongannya, otot polos kandung kemih atau vesika urinaria tadi dia tersusun secara spiral, memanjang dan melingkar kontraksi otot melingkar atau otot M-detrusor, terutama berperan pada pengosongan vesika selama berkemih atau miksi. Selama proses berkemih atau Selama proses berkemih, otot perineum dan sphincter uretra eksterna akan melemas. Otot detrusor berkontraksi dan urin akan mengalir melalui uretra. Pada anak dan dewasa, melalui proses belajar kontraksi, sphincter eksterna mampu dikendalikan, sehingga mampu menunda berkemih sampai saat yang tepat. Mulanya kontraksi musculus detrusor atau M detrusor tadi, maka terjadilah relaksasi musculus pubococcygeus dan terjadi pengurangan topangan kekuatan uretra yang menghasilkan beberapa kejadian dengan urutan sebagai berikut, yaitu ada yang membukanya meatus internus, lalu perubahan sudut uretrovesical, lalu bagian atas uretra akan terisi urin, lalu urin bertindak sebagai iritan pada dinding urin, lalu ada musculus detrusor berkontraksi lebih kuat, kemudian urin didorong oleh uretra pada saat tekanan intraabdominal meningkat, lalu terjadi pembukaan sphincter extremus dan urin dikeluarkan sampai vesika urinaria kosong. Lalu di sini ada proses miksi atau rangsangan berkemih.
yaitu dia terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih, dan pada saat yang sama terjadi relaksasi sphincter internus, diikuti oleh relaksasi sphincter externus, dan akhirnya terjadi pengosongan kandung kemih. Rangsangan yang menyebabkan kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter internus tadi dihantarkan melalui serabut-serabut parasimpatis. Kontraksi sphincter externus secara volunteer bertujuan untuk mencegah atau menghentikan miksi. Kontrol volunteer ini hanya dapat terjadi bila saraf-saraf yang menangani kandung kemih uretra medulla spinalis, dan otak masih utuh. Bila terjadi kerusakan pada saraf-saraf tersebut, maka akan terjadi inkontinensia urin atau kencing keluar terus-menerus tanpa disadari, dan retensi urin atau kencingnya tertahan. Nah, persarafan dan peredaran darah vesika urinaria diatur oleh torakolumbar dan kranial dari sistem persarafan otonom. Torakolumbar berfungsi untuk relaksasi lapisan otot dan kontraksi sphincter interna. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.